Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang spesial, hari yang indah. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kembali datang ke Bait-Nya Kudus, dan secara khusus pada hari ini bertepatan tanggal 17 Agustus 1 tahun bangsa ini ditambahkan usianya. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang masih dipercayakan untuk boleh mengambil bagian melayani di negara ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, jika hari ini kami boleh memperingati juga hari kemerdekaan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kemampuan, kami masih boleh beribadah. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Ambil alih hati dan pikiran kami, kuasai oleh kuat kuasa-Mu yang Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biarlah kami pulang tidak sama seperti kami datang. Balik pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Bahkan boleh terjadi pemulihan atas setiap keluarga kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita sama-sama. Kita akan sama-sama sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layankan kehidupanku. Tiada kata yang bisa,
jalan yang kami lewati tidak baik, sekalipun jalan yang kami lewati penuh dengan kerikil, penuh dengan duri-duri, tapi kami percaya Tuhan, dalam setiap proses kehidupan anak-anak Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau akan membuat kami menang dalam setiap pergumulan kami, sampai kami bisa melihat kasih karunia Tuhan. Dan kami bisa berkata, Tuhan Yesus baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak saat ini yang boleh hadir menikmati hadirat-Mu. Hamba percaya Tuhan saat ini kemenangan sudah mereka peroleh. Pembebasan sudah terjadi saat ini Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kehidupan anak Tuhan yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap janji firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tidak ada cara kebetulan atas kehidupan kami, dan kami terima dengan iman percaya kami. Dan saat ini Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya Engkau sajalah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami mau bebaskan roh kami terus menyala-nyala memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hanya Engkau saja ya Roh Kudus yang berkata-kata bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dan pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Siap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Allah hadir saat di tengah-tengah kita. Kita akan terus memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau berkata, sungguh alangkah baiknya. Alangkah
haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, mari masuk gerbangnya Tuhan. Katakan sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, selamanya Engkau baik, bahkan dalam setiap proses kehidupan kami, dalam setiap keadaan-keadaan yang kami hadapi. Kami tahu Engkau Tuhan setia atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Ada saatnya aku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku berkata hati untuk percaya. Ada saatnya
Kami percaya, kami bersyukur pada pagi jelang siang ini ada sukacita dan damai sejahtera,
Ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami mau dikuduskan, kami mau ditahirkan. Kami mau disembuhkan dalam nama Yesus. Ada mujizat bagi orang yang percaya. Ini doa kami kalau sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Roh Kudus, aku minta, aku mohon belas kasih-Mu. Tolong hamba-Mu ini yang gak bisa berbuat apa-apa selain daripada kuasa Roh Kudus yang menolong, yang memampukan, yang membuat aku kuat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Berkata-kata Roh Kudus melalui lidah bibir hamba yang tidak apa-apanya ini. Tutup bungkus ruangan ini, hati kami, daerah ini dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Tidak ada satu kuasa yang ingin mengambil keuntungan atas pemberitaan firman ini. Hanya kepada Yesus kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kita percaya kuasa dan mujizat itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang baik hari ini, tapi saya percaya di dalam segala hal kita dikuatkan dan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau suaranya tidak ada, mohon telinganya dipertajam, mohon hatinya dipertajam untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini luar biasa. Hari ini kita adalah tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bersyukurlah kita kalau bangsa kita sudah merdeka 80 tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah merdeka di dalam Kristus Yesus? Amin. 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 Kalau belum merdeka, mohon bertobat. Supaya apa? Merdeka itu baik, indah adanya. Baik, hari ini mungkin firman Tuhan, karena suaranya kurang baik, saya dimaafkan dulu. Tapi hari ini adalah sebuah hari yang luar biasa juga, karena hari ini yang luar biasa. Hari ini adalah hari kebebasan bagi bangsa ini, dan hari ini adalah hari kebebasan juga bagi orang yang percaya. Coba kita baca di dalam Efesus 2. Di dalam Efesus 2 ayat 8. Ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usaha saya dan saudara, tapi pemberian Allah, pemberian Yesus Kristus Tuhan. Wow. Perikop firman Tuhan hari ini agak seru. Kekristenan bukan soal ibadah. Kekristenan bukan soal ibadah, tapi soal iman.
Kekristenan bukan soal ibadah, tapi soal iman. Tadi di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena kita. Mulai hari Jumat, mulai hari Senin sampai hari Senin di gereja kita diselamatkan, bukan. Mulai dari hari Senin sampai Senin kita di gereja dan kita berkata aku diselamatkan, bukan. Dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, oleh anugerah. Bersyukurlah saudara-saudara ada di dalam kasih karunia itu. Bersyukurlah saudara-saudara ada di dalam pemeliharaan, ada dalam perlindungan, ada di dalam sukacita damai sejahtera Allah. Karena kenapa? Alangkah herannya kita. Seberapa banyak orang di bumi ini tanpa karunia Allah tidak akan pernah melihat surga. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah saudara menjadi pengikut Kristus. Amin. Bersyukurlah kita hari ini bahwa kita tahu betapa besar pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan karena kita sebagai jemaat, bukan kita sebagai pelayan, bukan sebagai hamba Tuhan, bukan. Itu semua ditinggalkan. Itu semua akan dikubur. Iman yang membuat kita sampai kepada Bapa. Amin. Amin. Wow. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanku dan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena udah bisa duduk di sini, berdiri di sini. Wow, keren banget. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Belum tentu saudara-saudara yang duduk di kursi dan saya yang ada di sini belum tentu saya masuk surga. Kenapa? Kalau saya tidak punya iman, tidak akan bisa masuk surga biarpun saya di mesbah ini. Apa itu iman? Hari ini firman Tuhan singkat saja karena kondisi ininya kurang baik. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Iman adalah sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Itulah iman. Jadi kalau kita lihat itu bukan iman namanya. Kalau kita sudah lihat, wah memang pelayanan Pak Tom mantap, ayo ikut aku, itu bukan iman namanya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Efesus 2 ayat 8 berkata, karena anugerah saya dan saudara diselamatkan. Oleh karena iman
saya bisa melihat surga yang mulia. Untuk itulah kita ada di tempat ini. Beribadah iya baik. Setiap minggu pun, setiap hari pun kita di rumah ibadah baik adanya. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang lebih penting daripada itu semua. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau tumbuh iman kita mau berbuah di dalam kehidupan kita, banyaklah berinteraksi dengan firman, bukan dengan orang lain. Arti berinteraksi itu berbicara kepada Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah iman. Iman sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita percaya. Jadi kalau gitu orang Kristen yang pindah imannya gimana Pak Tom? Orang Kristen yang lahir Kristen, dalam perjalanan imannya dia pindah iman, percayanya, karena dia tidak punya iman, karena dia butuh yang dilihat. Salah? Tidak. Karena semua orang sudah Tuhan tetapkan di mana tempatnya. Sudah Tuhan buat yang terbaik buat mereka. Jadi nggak usah kita pusingkan soal itu. Nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita terlampau sibuk dengan melihat keadaan dunia. Firman Tuhan, saya mau meninggalkan dunia dan berinteraksi dengan Roh Kudus. Apa berinteraksi? Kalau bumi ini, kalau saya jauhkan dia tidak dengar. Sama, kalau saya semakin jauh dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mendengar saya. Tapi kalau saya semakin hari mendekatkan ini, terus menempel terus mic ini dengan mulut saya, maka suaranya keluar. Maka Tuhan tahu. Karena kenapa? Tuhan dengar. Itulah iman. Jadi, dua Korintus 5 ayat 7 itu sampai seumur hidup kita berlaku. Dia tidak pernah berubah sampai kita menutup mata. 2 Korintus 5 ayat 7 itu tetap berlaku bagi orang percaya. Terkecuali bagi orang yang tidak percaya, itu tidak jadi masalah bagi Tuhan. Jangan pikir gara-gara kita beribadah membawa segala sesuatu yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan, kita masuk surga. Bukan. Bukan, saudara. Mungkin firman Tuhan hari ini singkat tapi percaya. Yang pertama, anugerah.
anugerah keselamatan. Itu semua manusia terima. Begitu dia lahir di bumi ini, dia sudah terima anugerah itu. Dia mau pakai, dia mau pergunakan anugerah itu apa tidak, itu tergantung saya dan saudara. Yang kedua, masuk surga bukan karena beribadah setiap hari. Masuk surga karena saya dan saudara punya iman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu untuk boleh kami memiliki iman yang besar Tuhan, untuk kami tetap boleh bergantung kepada Tuhan, dan biarlah kami Tuhan boleh menambah-nambahkan kepada diri kami sendiri roh kami Tuhan, agar kami tetap terus mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan beliau ya Bapak di dalam nama Yesus. Biar Kau terus pakai juga beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya, anaknya dan cucunya Tuhan. Berkati dalam pelayanan di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi yang mumpung belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan di jalan yang kita menaikkan hati. Bila Engkau mengucap syukur Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, gereja-Mu dari tempat ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami Tuhan boleh memelihara anugerah keselamatan itu Bapa. Dengan kami memiliki iman, kami mau dengar-dengaran firman-Mu, kami mau dengar-dengaran Roh Kudus, dan kami mau kerjakan iman kami itu dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus memulihkan kesehatan hamba-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Amen. Kami bersyukur Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati dalam penggembalanya di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidupnya terus menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang Kau mau Tuhan, rencana-Mu untuk tempat ini, gereja ini, Tuhan Engkau menggenapi. Diberkati Tuhanlah keluarganya, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Kiranya sepanjang seminggu ini Tuhan, apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu keluarganya, Tuhan memberkati, membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan dengan usia 80 tahun Tuhan. Banyaklah Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib atas bangsa ini sampai saat ini. Maka dari tempat ini kami anak-anak Tuhan gereja mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bawa lewat doa ini Tuhan, pemimpin di negara ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya Engkau terus tanamkan di hatinya takut akan Tuhan. Tuhan berikan mereka Bapak hikmat dalam mengerjakan tugas negara dalam nama Yesus. Biar pemimpin kami Tuhan di Indonesia ini memiliki Tuhan untuk mulai melakukan kejujuran, kebenaran, keadilan di dalam nama Yesus. Juga kami bawa Tuhan Yesus mulai pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah lewat doa ini kami bawa mereka. Karuniakan mereka roh takut akan Engkau Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan dari tempat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata atas Indonesia di usia 80 tahun ini sampai ke depan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di Kota Depok. Kami bawa Tuhan pemerintahan Kota Depok dan seluruh penduduk Kota Depok. Biarlah takut akan Tuhan Tuhan tanamkan di hati seluruh Kota Depok ini, penduduknya Tuhan dan pemimpinnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk juga bangsa pilihan Israel. Biarlah Tuhan ada perdamaian antara Israel Tuhan Yesus dan juga Tuhan orang sekutunya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini biarlah anugerah keselamatan terjadi juga untuk umat pilihan ini di dalam nama Yesus. Biarlah mulut bibir mereka Tuhan mengaku percaya bahwa benarlah Yesus satu-satunya juru selamat yang hidup. Inilah syukur kami Tuhan Yesus. Pagi ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang daripada surga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.